Oke, selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa kembali dalam acara Daily Mindfulness ya. Buat teman-teman yang ya, saya kira merayakan Shinchun Gyeonghee, Chẳng hề là Shinchun Gyeonghee. Eh, Semoga di tahun baru ini yang katanya tahun ular ya, semuanya semakin lancar ya. Baik hati dan pikiran kita menjadi lebih jernih, lebih tenang. Kemudian juga kita menjadi lebih sehat, rezeki berlimpah ruah, ya, dan tentunya kita bahagia, ya. Itu harapan kita semua. Oke, Amin. hari ini kita akan ditemani dengan Sesung Hengki yang sekarang jarang sekali ngisi kita nih. Entah karena tambah sibuk, ya. Oke, Sesung Hengki akan membawakan apa itu Minds of Matter. Apa sih gitu kan? Jadi karena udah jarang diisi, ya kita mungkin jadi seringkali lupa dan agak kabur mengenai Minds of Matter ini. Jadi kali ini Sesung Hengki akan kembali mengupas apa itu Minds of Matter. Nah, saya serahkan kepada Sesung Hengki yang tentu akan dimulai dengan latihan nafas ya. Terima kasih. Sesung Hengki silakan. Oke, thank you Bu Heleng. Iya nih, anak hilang emang suka hilang-hilang melulu Bu. Kita Oke, kehilangan. yuk kita mulai latihan nafas dulu buat teman-teman. Kalau yang bisa hitung sendiri, silakan hitung sendiri ya. Intinya sebenarnya cuma kita tarik nafas lewat hidung, tahan sebentar, terus hembuskan. 5 kali tarik, 5 kali hitungan untuk tarik nafas, tahan sebentar, keluarkan lima hitungan, 5 detik. Ya, kita mulai sama-sama supaya saya nggak mengganggu. Saya tutup video saya sebelum kita mulai. Yuk, cari tempat yang relax. Kita mulai bersama-sama untuk ke 50 hitungan. Kita mulai in, 2, 3, 4, 5. Tahan. Out. 7, 8, 9, 10. Tahan. In. 12, 13, 14, 15. Tahan. Out. 17, 18, 19, 20. Tahan. In. 22, 23, 24, 25. Tahan. Out. 27, 28, 29, 30. Tahan. In. 32, 33, 34, 35. Tahan. Out. 37, 38, 39, 40. Tahan. In. 42, 43, 44, 45. Tahan. Out. 47, 48, 49, 50. Oke, sip. Kita mulai. Izin saya present present ya Bu Wileng. Oh iya, sebentar, Nggak sorry. apa-apa, nggak apa-apa. Ya, kita ada 11-12 orang. Oke, saya langsung siap. Oke, sekali lagi selamat malam teman-teman, Bapak Ibu, Bu Wileng, teman-teman semua. Ya, hari ini kita mau bahas sedikit tentang mind over matter.
Ini menggelitik karena beberapa waktu yang lalu siapa Sesung Hoklai sempat nanya juga tentang mind over matter. Nah, untuk yang hari ini eh, saya akan menjelaskan mind over matter itu apa sambil menjual ke Bapak Ibu. Kenapa mind over matter? Nah, kita lihat nanti ya. Kita lihat sama-sama dulu. Ini sengaja saya nggak terjemahin ya dari bahasa Inggris, tapi saya rasa nggak ada masalah ya. Jadi sengaja saya membuat perbedaan nih. Kan kita sering dengar ada mindfulness, ada meditation, terus saya nambahin lagi mind over matter, malah tambah bingung nanti. Nah, sebenarnya cuma mau mendeskripsikan dulu nih sebenarnya mindfulness itu apa sih? Meditation apa sih? Mind over matter itu apa sih? Em, Kalau dilihat sekilas, sebenarnya banyak orang yang agak agak blur nih antara mindfulness dengan meditation. Sebenarnya mindfulness sendiri adalah sebenarnya adalah quality sebenarnya. Quality dari diri kita sendiri yang aware terhadap surrounding kita. Itu poin yang pertama, yang biru pertama dengan surrounding kita, dengan being present. Itu sebabnya kalau di dalam mindfulness kita diminta untuk duduk diam, untuk memperhatikan, dan itu masuk ke yang kedua itu, memperhatikan mind kita, memperhatikan body kita, memperhatikan spirit kita dengan tanpa judgment. Jadi nggak deny, nggak mempertanyakan, enggak mengkritisize, cuma didiemin aja, cuma diliatin aja. Jadi hampir mirip seperti kita nonton di bioskop. Itu sebabnya mindfulness dikatakan lebih ke awareness. Nah, sebenarnya banyak orang juga yang menggolongkan atau banyak expert yang menggolongkan bahwa mindfulness itu bagian dari meditation. Kenapa? Karena di meditation itu sebenarnya kita masuk poin yang pertama, itu sebenarnya teknik meditation ya. Teknik untuk memfokuskan mind dan melatih attention untuk fokus di satu titik, untuk fokus di satu tujuan. Itu sebabnya kalau ada beberapa mungkin dari praktis yang saya di awal-awal kita memperhatikan titik. Masih ingat nggak dulu titik lingkaran kecil dan segala macam atau memperhatikan yang lain termasuk waktu kita imagining berimajinasi visualization. Intinya kalau kita memfokuskan sesuatu itu masuk ke dalam meditation. Nah, meditation sendiri sebenarnya banyak dilakukan dalam berbagai macam ya di luar Western, Asia, Eastern itu banyak teknik-teknik meditasi yang sebenarnya banyak memberikan benefit tuh. Ini banyak saya ambil dari source-nya karena saya pikir source yang di one uh, website yang di bawah itu banyak memberikan memberikan informasi yang cukup wide juga ya tentang meditation itu. Intinya sebenarnya banyak memberikan benefit ke diri kita sendiri. Makanya sering disebutnya word of benefit. Termasuk ini juga memberikan dampak positif ke mental health. Ya, kayak misalnya mengurangi kecemasan dan lain sebagainya. Dan malah itu juga meningkatkan cognitive skill dari sisi attention dan memory. Karena kembali kita diajak untuk memfokuskan sesuatu dan seolah-olah apa meniadakan gangguan yang ada. Jadi kita diminta untuk fokus. Lalu di meditation sendiri itu juga memberikan dampak positif kepada mind sama body dari sisi endurance-nya, kekuatan. Jadi itu sebabnya kalau kayak atlet dan segala macam, eh, meditation tuh jadi bagian dari pelatihan mereka. Jadi dibuat agar tubuhnya juga siap. Tubuhnya siap lewat apa? Sebenarnya lewat pikiran. Itu sebabnya juga dulu pernah juga dibahas ada orang bukan cuma di olahraga aja ya. Ada beberapa penelitian yang dilakukan dengan misalnya main piano, main gitar. Secara fisik dia nggak berlatih secara fisik, tapi hanya lewat pikiran. Tapi lewat pikiran itu juga sama dengan latihan fisik. Waktu itu pernah juga saya membawakan video untuk orang yang gimnastik yang waktu itu sempat diupload tapi dipotong sama ini ya sama YouTube karena dianggap videonya dari video lain. Tapi intinya adalah eh, melatih body tapi lewat mind karena sebenarnya structure
atau neuronnya akan terbentuk lewat visualization aja. Lalu juga meningkatkan uh, sleeping quality. Jadi kita bisa lebih nyenyak dan lain sebagainya. Beberapa kali saya bawa kita berimajinasi, memvisualisasikan kita di tempat yang nyaman dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai bagian dari meditation. Bahkan ini juga secara saintifik juga mencegah atau menimbulkan efek positif dari jantung dan banyak uh, apa kesehatan yang lainnya yang terpengaruh dari meditation ini. Jadi itu yang membedakan. Jadi sekali lagi mindfulness lebih ke kita diam, memperhatikan diri sendiri dan yang memperhatikan tanpa judgement. Kalau meditation memfokuskan pada sesuatu. Lalu kalau ditanya, terus mana yang penting dong? Tergantung kebutuhan. Kalau kita memang lagi keadaannya kita lagi eh, cemas dan lain sebagainya, kita bisa mulai dulu dengan mindfulness untuk tahu sebenarnya emosi kita seperti apa, mengenali dan kalau kita ada sesuatu yang kita mau capai, mungkin kita harus lewat meditation. Jadi tergantung masing-masing. Nah, ada banyak istilah yang diberikan, termasuk juga slide berikutnya mind over matter. Nah, mind over matter juga kalau dicari di Google juga ada banyak arti ya. Tapi saya sendiri membuat istilah mind over matter itu dengan satu satu konsep seperti ini yang di bawah. Nggak usah diiniin dari sisi kata-katanya. Intinya sebenarnya kalau di bahasa Inggris minds over matter artinya sebenarnya pikiran mengatasi sesuatu. Matter itu sesuatu. Tapi di sini mind-nya saya tulis dalam bentuk plural, minds. Jadi dikatakan di situ adalah kolaborasi di antara minds. Jadi waktu di awal saya pernah bahas ya, mind kita kan terbagi menjadi dua. Ada yang kognitif, ada yang emotional mind. Atau waktu itu kita pernah bahas juga gajah ya, gajah dengan ridernya kalau masih ingat. Nah, minds ini merujuk ke dua. Jadi tubuh kita tuh ada dua minds, ridernya dan gajahnya. Nah, mind over matter tuh adalah kolaborasi antara keduanya itu. Kita nggak bisa bilang gajah yang lebih penting karena gajah lebih besar, dan kita juga nggak bisa bilang rider lebih penting. Gajah tanpa rider jadi nggak punya tujuan. Rider tanpa gajah juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi itu sebabnya kolaborasi di antara keduanya yang mengubah matter. Matter saya nggak terjemahkan apa-apa, tapi saya bilang aja sesuatu. Sesuatu tuh banyak. Bisa jadi tubuh kita, your own body, my own body, atau pikiran kita. Jadi kita bisa mengubah tubuh kita, bisa mengubah pikiran kita, jangan salah nih ya, diri kita sendiri. Kenapa? Karena memang nanti penjelasannya ada lebih lebih lagi. Kita bisa mengubah tubuh kita bisa mengubah mind kita, tapi juga bukan cuma terbatas di situ. Kita juga bisa mengubah mind other, bisa mengubah juga body dari others. Nah, kita satu-satu stop dulu ya. Eh, kita presentasi, kita mempersuade teman, kita misalnya sales menjual sesuatu, itu juga satu bagian yang kita katakan kita mengubah minds orang. Yang tadinya dia nggak mau beli, jadi beli. Yang tadinya dia nggak mau ke dokter, jadi ke dokter. Kayak gitu. Jadi kita mengubah. Tapi ini dengan menggunakan minds tadi, gajah dengan rider. Jadi mengubah my own body, my own mind, dan juga orang lain. Dan jangan salah, sebenarnya kita juga bisa mengubah surrounding kita. Itu kenapa bisa begitu? Ya tergantung dari kekuatan dan ability dari kita masing-masing. Kalau main kita selalu latih, pasti akan bisa. Sama seperti otot. Otot tubuh kita, kalau kita nggak latih untuk lari, tidak dilatih untuk jalan, ya mungkin baru jalan sebentar, baru lari sebentar akan capek. Tapi kalau kita latih terus-menerus, maka ototnya makin lama makin kuat. Yang tadinya cuma bisa jalan mungkin 100 meter, jadi meningkat jadi 500 meter, jadi 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo, dan mungkin ditambah dengan lari. Jadi sebenarnya tergantung dari strength dan ability kita. Bagaimana meningkatkan strength dan ability kita? Ya terutama ya pasti dengan latihan. Ya salah satu bentuk latihan ya kita ada di daily mindfulness dan lain sebagainya. Itu
dan latihan kita sehari-hari. Nah, itu dari sisi istilah. Nah, sebenarnya apa sih benefit dari yang bisa dilakukan dengan apa konsep yang saya bilang tadi minds over matter itu? Jadi sebelum saya pertama kali sesi di Daily Mindfulness, saya sempat beberapa kali ada sesi dengan teman-teman dekat lah ya, dijalankan selama beberapa minggu, beberapa bulan, tuh ada beberapa batch dan kita kadang-kadang konsep ini dengan trainingnya saya berikan ke teman-teman. Kita sama-sama berlatih dalam dalam bentuk batch ya, satu batch sekitar 5 sampai 7 orang. Lalu dari latihan itu kita sama-sama berlatih, lalu di akhir-akhir sesi biasanya kita selalu sharing apa sih sebenarnya manfaatnya. Nah, dari beberapa manfaat yang saya akan list di bawah, ini ada beberapa manfaat yang saya sendiri rasakan atau teman-teman yang saling sharing itu yang mereka rasakan. Kita lihat satu-satu ya. Ini sekedar beberapa poin aja tanpa berurutan sebenarnya. Yang pertama, sudah pasti karena dia rujukannya hampir seperti meditation, kita juga bisa memberikan, artinya teknik ini bisa memberikan rasa tenang dan rileks. Karena tujuannya ini agak berbeda, bukan mindfulness, tapi lebih menuju ke meditation. Memfokuskan pada sesuatu, fokus sesuatu itu apa? Bisa jadi tujuan. Nah, kalau tujuannya ingin tenang, maka ada cara untuk buat tenang dan rileks. Jadi, benefit yang salah satunya membawa perasaan tenang dan rileks. Teman-teman, kalau ada sesuatu boleh ya di-interrupt aja. Yang kedua, tanpa berurutan juga, ini juga mengontrol kecemasan dan rasa khawatir. Jadi saya pakai kata mengontrol kecemasan dan rasa khawatir, bukan menghilangkan. Karena kalau cemas, khawatir, itu sebenarnya kita manusia butuh itu. Kalau kita nggak cemas, kita nggak khawatir, kita nggak punya rasa takut. Kalau kita nggak punya rasa takut, ada sesuatu kita nggak tahu gitu. Cuma kalau kecemasannya berlangsung terus-menerus dalam waktu yang lama atau rasa khawatirnya berlangsung dalam waktu yang lama, itu yang menyebabkan tidak baik bagi kesehatan. Itu sebabnya saya bilang mengontrol kecemasan dan rasa khawatir. Nah, yang praktikal deh, kalau yang di atas-atas kan mungkin, oke, kan sesi-sesi meditation juga selalu ngomong gini. Nah, ini yang salah satu yang praktikal, mengatasi rasa dingin. Saya mungkin nggak perlu, karena kita nggak live, maksudnya nggak off on site, nggak tahu nih. Siapa yang selalu mandi air hangat? Nah, pasti Pasti ada beberapa. Teman saya aja sampai umur sekitar 50-40 tahun, dia selalu bilang bahwa saya selalu mandi air hangat, nggak pernah mandi air dingin. Mandi air dingin itu pasti akan pilek dan segala macam. Nah, saya beberapa waktu yang lalu sekedar sharing, coba deh dengan latihan nafas. Kita pernah sharing juga latihan nafas. Saya bilang, saya kasih tips sedikit aja. Latihan nafas dengan inhale, exhale dengan melalui hidung, dengan teknik yang lidah naik, dan ada beberapa teknik yang lain. Eh, Baru aja tadi atau kemarin dia bilang, Pak Hengki, sekedar mau sharing aja. Bener loh, waktu dipakai seperti itu, paling enggak sekarang kalau tadinya dia full di panas, sekarang udah bisa paling enggak di tengah. Ada peningkatan untuk mengatasi rasa dingin. Sekali lagi, bukan menghilangkan, tapi mengatasi. Saya juga share sedikit aja. Desember kemarin, saya sama keluarga sempat jalan keluar gitu ya. Di waktu jalan itu, eh, saya merasa enak banget karena degree-nya nggak pernah lewat dari 0 derajat. Jadi -5, -12, -7, paling-paling panas tuh -0. Yang saya lakukan di sana apa yang membuat saya bisa share tentang mind over matter. Pertama, saya mandi nggak pakai air dingin sama sekali selama di sana. Yang kedua, waktu tidur, tahu sendiri ya, kalau misalnya udah dingin, berarti di Eropa tuh kadang-kadang AC tuh nggak dinyalain. Ada juga heater. Yang saya lakukan apa? Setiap tidur bareng sama anak, selalu buka jendela. Jadi, eh, itu yang kita lakukan. Itu yang saya lakukan. Karena saya mencoba
menerapkan teknik yang saya lakukan selama bertahun-tahun untuk extreme condition. Dan ternyata itu working. Itu sebabnya sewaktu pulang, waktu teman cerita dia nggak pernah mandi air dingin sama sekali, saya share itu dan ternyata memberikan manfaat. Jadi itu yang praktikal ya. Yang ke yang berikutnya, mengurangi rasa sakit dan sakit. Saya tulis dua, rasa sakit dan sakit. Kadang-kadang kita udah sakit, terus merasa sakit. Wah, udah paling parah deh. Nah, gimana kita mengontrol itu, mengurangi itu? Kita bisa memanage sendiri. Nah, ini juga butuh latihan yang terjadi kalau kita umumnya kalau kita sakit, dikit-dikit Panadol. Kalau ada apa, kita langsung ke rujukan ke obat. Padahal sebenarnya tubuh kita tuh punya kemampuan, atau tepatnya minds kita, itu bisa mengatur tubuh kita untuk mengontrol rasa sakit dan sakit itu. Sekali lagi ya, bukan berarti kita nggak berobat, tapi kalau kita bisa mengatasinya dulu, kita lakukan itu. Karena memang tubuh kita sudah di-equip dengan hal itu. Nah, ini yang paling penting juga, mengurangi penggunaan obat. Coba kalau suruh tunjuk jari lagi, berapa banyak dari kita yang nggak pernah minum obat 1 bulan belakangan, 2 bulan ke belakang, 5 bulan ke belakang, 6 bulan ke belakang, 1 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang, 4 tahun ke belakang. Nah, kita juga harus hati-hati eh, obat digunakan memang ada fungsinya, tapi kalau sedikit-dikit kita depend on obat, nah itu juga harus jadi harus jadi apa peringatan buat kita. Nah, penggunaan obat, mengurangi penggunaan obat tuh apa maksudnya ya? Tadi itu misalnya sakit, pusing, atau badan nggak nyaman, atau tenggorokan nggak enak, itu kan hal-hal yang ringan sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita lupa langsung tak ambil obat, minum. Tuh. Jadi banyak. Nah, mencapai target atau tujuan tertentu. Ini kadang-kadang kita sering dengar nih di menjelang akhir tahun kita selalu nyiapin apa target untuk tahun berikutnya. Yang ada di announce targetnya untuk diri sendiri untuk tahun depan, akhir tahun depannya lagi, ya nggak tercapai lagi. Mau olahraga, cuma olahraga 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, kalau akhirnya nggak olahraga lagi. Bertekad untuk stop smoking, akhirnya nggak juga. Bertekad untuk ini itu, nggak juga. Nah, apa yang kurang? Kita bukan harus kemana-mana. Sebenarnya kita hanya perlu ngomong ke diri kita sendiri. Ini juga sering ada ya, narasumber yang lain bilang bahwa kita bicara dengan diri kita sendiri mencapai target itu. Jadi target tuh bukan hanya ngomong tentang di atas kertas kita mau mencapai ini mau mencapai itu, tapi lebih ke bagaimana di atas lagi mengkolaborasikan antara si rider dengan si gajah. Kalau kita set target tidak mau ngerokok, mungkin yang bilang nggak mau ngerokok tuh cuma ridernya aja, tapi si gajahnya nggak mau. Si gajahnya tetap mau ngerokok. Si rider bilang mau olahraga, tapi si gajahnya nggak mau olahraga. Ya percuma. Rider tidak bisa mengendalikan si gajah kalau dia tidak terlatih. Itu. Nah, berapa ini juga praktikal semuanya. Berapa dari kita yang kehilangan sesuatu, barang dan segala macam. Tapi kita, aduh, udah kehilangan, ya udahlah. Ada yang kita jadi cemas sendiri, jadi bingung sendiri, dan akhirnya jadi marah-marah sendiri. Tapi ada gak beberapa dari kita kalau kita kehilangan barang, kita duduk diam dan kita ngomong ke diri sendiri, "Hai diri, saya lagi nyari ini loh, tolong dong bantu temukan ini." Dan berapa menit kemudian, berapa jam kemudian ketemu. Atau mungkin kita juga secara nggak sengaja, ya udahlah hilang sesuatu, yang penting kita nanti juga ketemu dan akhirnya benar ketemu. Nah, bagaimana membuat supaya tubuh kita, mind kita, si gajah kita tahu apa yang kita cari kalau kita kehilangan sesuatu. Ini yang saya mention di sini adalah beberapa hal yang saya alami dan teman-teman alami gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang mengada-ngada dan itu benar bisa terjadi. Nah, eh,
Bangun pagi biasanya kita selalu pakai alarm kan ya. Tapi banyak juga pasti yang di sini ada bilang, enggak tuh saya bangun pagi jam 4 udah bangun tiap pagi tanpa alarm. Bagus. Itu berarti kita sudah mengkolaborasikan antara keinginan kita, si rider oke, si gajah oke. Tapi ada berapa juga yang bangun pagi pakai alarm, di snooze lagi, di snooze lagi, di snooze lagi. Atau alarmnya dibuat mau bangun jam 6, dibuat alarm 5.45, 5.50, 5.55, 5.59. Jadi ada alarm beberapa kali untuk bangun, tapi tetap juga nggak bangun-bangun. Nah, bagaimana kita bisa ngomong ke gajah kita, ke main kita, saya mau bangun jam sekian, dan si gajahnya nurut gitu. Tuh, sebentar. Biar saya pindahkan berikutnya. Ini juga bisa dibuat kita jauh lebih segar, lebih sehat, lebih bersemangat dengan kita mention ke sesuatu ke diri kita sendiri. Sama seperti yang tadi ya, mencapai target, membuat komitmen. Ingat, bukan cuma membuat komitmen, tapi menjalankan komitmennya. Memberikan solusi. Eh, Kadang-kadang kita lupa bahwa kalau kita ketemu problem, kita nanya ke orang lain, kita nanya sono sini. Tapi berapa banyak dari kita yang coba duduk diam, kita tanya ke diri kita sendiri, ini saya lagi punya problem, tolong dong, eh, ada solusinya nggak? Dan banyak kali kalau misalnya kita mencoba cara seperti itu, solusi itu akan keluar. Karena mind kita, tubuh kita sebenarnya tahu apa yang terbaik buat diri kita sendiri. Pokoknya banyak deh, banyak banyak hal yang bisa dilakukan. Bahkan saya nggak tahu nih dari sisi kedokteran seperti apa. Beberapa ada dua orang yang pernah cerita dia punya batu ginjal dan dia batu ya di empedu atau apa nggak ngerti. Tapi dia udah sakit-sakit tapi dia berusaha untuk melakukan, dia nggak mau operasi karena waktu itu dari sisi biaya juga cukup mahal dia bilang, dan dia mencoba melakukan visualisasi agak ekstrim juga sih, dan dua teman ini bisa melakukan dan batunya itu keluar. Saya nggak tahu apakah itu memang secara otomatis keluar atau visualisasi, tapi karena orang itu percaya bahwa dirinya bisa melakukan itu, ya akhirnya bisa itu. Sebelum masuk ke slide berikutnya lagi, teman-teman ada yang mau tanya sekilas? Silakan. Nggak ada ya? Oke, kita next. Kayaknya Sesyung Hmm, yang ini harus latihan konsisten ya. betul, betul. Karena yang di atas itu, Bu, tergantung dari kekuatan dan kemampuan kita. Kekuatan dan kemampuan hanya bisa dilakukan dengan satu-satunya latihan. Tidak bisa tidak. Oke. Oke, kita masuk berikutnya ya. Nah, ini saya ulangi lagi. Ini slide ini saya bilang waktunya saya sombong. Jadi mohon dimaklumi kalau saya sombong. Kita mulai, biarin aja. eh saya eh, bangga karena waktu membuat slide ini, waktu itu saya bilang sama Bu Helang saya mau buat ini, tapi waktu saya buat slide ini, saya jadi keingetan apa yang saya sudah lakukan sampai sejauh ini. Dan ternyata waktu ditulis, kalau ditulis, itu mensupport yang ada di atas tadi, yang saya bilang strength dan ability, yang cuma bisa dilakukan kalau kita konsisten melakukan itu. Yang pertama. eh Nanti buktinya di belakang, saya tuh secara aktif melakukan kegiatan reading hampir setiap hari selama 19 tahun atau lebih. Dan jangan dilihat bahwa reading ya cuma reading aja. Nanti di slide berikutnya saya akan kasih tunjuk apa yang saya sudah lakukan. Reading yang saya lakukan tuh cukup intensif selama 19 tahun dan saya merasa itu adalah
karena saya berusaha untuk menanamkan itu ke si gajahnya. Kalau saya lakukan sendiri sebagai rider, pasti akan banyak gangguan. Entah males lah, entah pulang kerja capek, entah pusing, entah banyak urusan dengan anak, nemenin anak belajar, nemenin istri nonton, nemenin istri tidur, lah pokoknya banyak lah. Nah, yang kedua, suka atau nggak suka, saya sudah melakukan kegiatan mind over matter tuh hampir 15 tahun lebih. Dengan jangan dianggap bahwa setiap saya melakukan meditasi itu saya melakukan 1 jam. Enggak. Paling banyak, makanya waktu beberapa teman yang sharing sampai 20 menit, 30 menit, terus terang saya angkat topi dengan itu. Saya cuma bisa melakukan tuh antara 7 sampai 10 menit, paling banyak tuh 15 menit sekali posisi meditasi. Tapi sekali lagi, di dalam 7 atau 15 menit yang saya lakukan, ada teknik yang perlu di, dilakukan. Bukan cuma duduk diam. Sekali lagi ya, nggak mau menjudge mindfulness dan meditation, karena masing-masing punya punya areanya sendiri. Tapi kalau di dalam mind over matter, saya menentukan tujuan yang harus saya capai. Dan itu dideliver dalam 7 sampai 15 menit. Dan itu dilakukan selama 15 tahun. Dan saya lakukan paling tidak adalah sebelum tidur dan sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Nah, ini yang berikutnya nih. Ini yang saya sudah capai. Dikurangi yang waktu masuk rumah sakit karena leher ya. Jadi saya tuh udah nggak pernah lagi minum minum obat selama hampir 10 tahun. Pusing, pilek, dan lain sebagainya, itu nggak pernah sama sekali saya minum obat. Sama sekali nggak minum obat. Dan kembali waktu saya mencatat ini, saya jadi amazed juga ternyata kembali ada ada rentang waktu panjang yang dilakukan yang cuma bisa dilakukan kalau kita punya kolaborasi antara mind rider dengan gajahnya. Nah, ini eh, Bapak Ibu pernah dengar kali ya yang fasting 1 meal a day. Saya sudah melakukan ini, kalau nggak salah saya sudah lakukan mungkin sekitar 3 tahun. Saya hanya lepas 1 meal a day itu hanya di hari Sabtu dan hari Minggu. Mungkin teman-teman juga ada yang melakukan itu ya. Sabtu Minggu karena saya nggak mau kalau kumpul sama keluarga, saya jadi aneh sendiri gitu. Yang lain makan, saya nggak makan. Anak-anak ini saya nggak ikut. Nah, ini saya lakukan. Benar-benar dalam 1 hari saya cuma makan dari jam 6 sampai paling nggak 6.30 udah. Dan itu pun nggak makan kayak nafsu gitu, nggak. Sehari-hari apa yang saya lakukan? Ya cuma minum. Eh, ada lapar nggak? Karena udah bertahun-tahun, switch antara Sabtu Minggu ke Senin tuh nggak panjang. Bukan nggak panjang, bisa dilakukan secara instan. Jadi bukan lagi beban. Jadi kalau ditanya, kok eh, Hengki bisa melakukan itu? Nggak langsung. Di awal, kalau tahu tentang intermittent, window 8 jam, window 10 jam, naik terus. Ini Bapak Ibu jangan terus nanti setelah sesi ini, Bapak Ibu langsung fasting 24 jam ya. Ini 1 meal a day itu berarti 24 jam ya. Jadi 24 jam, 23 jam lah, 23 jam setengah tuh nggak makan. Bapak Ibu jangan coba itu karena ini pernah saya share ini ke salah satu staff di Seci. Dia ekstrim mau melakukan itu. Mungkin saya pernah cerita ya. Jadi pas waktu dia udah melakukan itu 2 hari, dia bilang ke saya, Pak, saya gemeteran loh. Ya iyalah, udah dibilangin jangan langsung. Jadi kalau belum belum bertahap, ya jangan. Karena pasti akan menimbulkan efek sampingan. Belum lagi kalau fasting yang dilakukan tanpa persiapan dan segala macam mempengaruhi mood yang lain, cepat marah dan lain sebagainya. Itu juga salah satu efeknya. Nose breathing. Jadi kalau saya diem, kalau nggak ngapa-ngapain, pasti nose breathing. Kalau saya lagi baca, pasti nose breathing. Jadi
kegiatan ini adalah kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan secara rutin. Jadi kadangkala saya suka kalau mau mereflek lagi, kayaknya setiap saya diam bengong, saya tuh nggak pernah memikirkan sesuatu seperti kita selalu bahas ya monkey mind, karena fokusnya udah ke nafas hidung, nafas diafragma dan lain sebagainya. Jadi itu membuat kita jadi terfokus kepada sesuatu meskipun kita dalam keadaan diam. Nah, ini yang berikutnya. Kalau cleaning udah lah ya. Tapi ini yang menarik. Eh, Sekedar sharing aja, Bapak Ibu. Saya tadi udah ngobrol sedikit, Bu Wilang sama Dr. Sugi. Saya sebenarnya tinggal di Tangerang. Tapi setelah di Senin sampai Jumat, saya tinggal di Jakarta. Dari Jumat malam, saya pulang ke Tangerang sama keluarga. Terus hari Minggu malam atau sore baru balik ke Jakarta lagi. Kadang-kadang namanya tinggal di unit, kita kan nggak ada pembantu. Waktu kita masuk hari Minggu, itu bawaannya kan Minggu masuk ke unit, ke apartemen, kita udah bawaannya udah capek gitu kan. Aduh, males ah mau beberes dan segala macam meskipun dibantuin dengan istri dan anak. Dan kita juga nggak nyaman kan ya kalau unit ada orang yang bersihin dan orang lain gitu. Kita sekeluarga lebih cenderung kita mau bersihin sendiri. Nah, kadang-kadang tantangannya adalah capek gitu. Nah, yang saya lakukan sebenarnya ini juga sebagai tantangan, bisa jadi challenge juga buat Bapak Ibu. Jadi sebelum jalan ke Jakarta, waktu driving, saya bicara dengan diri saya sendiri. Si ridernya bicara dengan gajahnya. Apa yang saya butuhkan untuk nanti sampai di unit? Yang terjadi adalah tek 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 tek, beres semua, saya baru sadar bahwa saya nggak merasa capek, saya merasa oke-oke aja, dan saya puas dengan yang saya kerjakan atau keluarga saya kerjakan. Jadi sebenarnya saya mau katakan bahwa cleaning juga bisa jadi media untuk kita bicara dengan diri kita sendiri. Itu. Saya stop dulu sesi slide di sini. Ada yang komen dulu? Nggak ada? Jangan-jangan pada Ya, tidur semua. teman-teman ada yang mau tanya Dikomenin. atau komen, silakan. Kayaknya nggak ada ya. Atau saya tunggu, silakan. Sambil saya sebentar. Oke. Berarti Stasiun Hengki udah terkendali ya mainnya. Nggak juga sih, Bu. Kalau di rumah juga marah-marah juga sih. Jadi, Marah-marahnya kan iya, dengan sadar. bisa jadi. Jadi sebenarnya nggak semuanya harus juga aware sih, Bu. Jadi, satu hal yang saya juga pelajari, bahwa sebenarnya kita nggak bisa semuanya terkendali. Itu sebabnya saya melis rutinnya, saya nggak bilang bahwa saya nggak marah selama 20 tahun gitu. Nggak mungkin. Karena itu bukan ekspertisnya saya yang masuk di sini, meskipun saya juga mau gitu. Cuma yang saya mau katakan, kadang-kadang diri kita tuh, karena sebagai manusia pasti ada bagian yang kita kuat, tapi bagian yang lemah. Jadi kita juga jangan terlalu berharap bahwa kita jadi manusia utuh yang benar-benar perfect dari segala hal. Itu sih. Jadi tetap aja terkendali, tapi ada beberapa hal juga yang saya tetap harus belajar gitu. Jadi nggak berani nulisnya, nggak marah 50 tahun gitu. Waduh, nggak bisa, Bu. Stasiun fastingnya berarti cuma makan setengah jam Ya, cukup ya. cukup. Dan waktu makan setengah jam, saya memfokuskan pada lebih banyak ke protein. Hmm. Saya nggak merasa mual, saya nggak merasa kelaparan, saya nggak merasa pusing, saya nggak merasa apa-apa. Makanya Jadi, mungkin degeneratif selnya bagus ya. Makanya stasiun jadi awet muda. iya, bisa juga. Tapi yang saya ingin sih, yaitu tadi, kalau kita meniatkan sesuatu dan kita
melakukan kolaborasi, pasti tubuhnya juga dukung gitu loh, Bu. Kalau Objektifnya apa tuh untuk 1 meal a day? sebenarnya tadinya di awal sekali sebenarnya saya mau bilang bahwa sebelum masuk ke umur tertentu, 50 lah ya, 45, 50, saya nggak mau berat badan saya lebih dari 80 gitu. Sebenarnya di awal itu. Tapi makin ke sini saya merasa bahwa kayaknya ini bisa jadi goal baru nih ya, fasting 1 meal a day. Toh saya ngelihatnya bahwa siapa sih, agama mana sih, saya sering bilang di sini, agama mana sih yang nggak ada kegiatan fasting? Coba deh name it. Semua ada, dari Muslim, Kristen, Katolik, Buddhis, Hindu dan segala macam agama yang dimanapun, kepercayaan manapun, fasting selalu ada. Dan fasting tuh dipercaya menjadi salah satu metode yang udah lama sekali yang bisa digunakan untuk ya jadi sehat. Nah, Yep. saya pikir ya udah ikut aja gitu. nggak ada nggak ada target apa-apa. Di awal cuma mau berat badan, tapi keduanya jadi berpikir bahwa ini bagus juga nih kalau saya bisa ngalahin fasting, bisa bisa sekali dalam sehari, kayaknya cool juga gitu. Ya ternyata jalan gitu loh, Bu. Dan akhirnya masuk ke tahun ketiga itu sih, Bu. Dokter Sugi ada chat tuh, dok. Kenapa? Sorry. Dokter Sugi ada chat. Oh, saya coba lihat. Sorry. Eh, Coba, saya agak susah nih lihat ininya. Nah, nih, kenapa dok? Iya, betul dok. Kalau saya percaya dengan itu. Jadi eh, pikiran yang mendirect badan kita. Tapi jangan salah, nggak pernah dok, nggak pernah ngemil sama sekali. Oh, Bu Asri ya, nggak pernah ngemil. Jadi eh, gini, sebenarnya eh, yang mengontrol tubuh kita tuh sebenarnya badan. Tapi jangan salah, kita kadang-kadang terdirect oleh badan kita. Jadi waktu kita bilang kita lapar, ini kita ngomong tentang makan aja ya. Waktu kita ngomong kita lapar, sebenarnya mungkin tubuh kita secara tubuh nggak membutuhkan, nggak butuh, nggak lapar, tapi kita sudah men-set itu jadi lapar. Itu sebabnya setiap jam 12 mungkin teman-teman merasa lapar karena udah di set jam 12 tuh makan gitu kan. Iya kan? Tapi coba deh, kalau misalnya kayak saya set, saya fasting. Jam 12 oke-oke aja tuh lewat. Atau teman-teman yang fasting, yang muslim seharian jam 12 lewat juga. Kenapa bisa di dalam sebulan fasting itu? Kenapa saya bisa 3 tahun ngelewatin jam 12 siang tanpa lapar? Karena kita melatih. Tapi kalau kita melatih juga jam 12 makan, jam 12 makan, jam 12 makan, selama sekian tahun dan waktu kita kecil, orang tua kita selalu bilang, makan udah jam 12, makan udah jam 12. Kita udah tertanam kan di dalam pikiran kita jam 12 siang makan gitu, sore makan. Itu sebabnya ada itu. Tapi kalau kita jalan ke UK misalnya, kita ada sarapan, ada makan siang, ada ngeteh sore, ada makan malam, ada supper juga. Mereka ada 5 kali. Kita kan nggak kenal supper. Kita kenalnya tiap hari makan gitu ya. Tapi maksud saya adalah itu karena pikiran yang membuat tubuh kita jadi craving. Padahal sebenarnya kita bisa mengubah itu. Sekarang ini kebanyakan kita yang dikontrol oleh badan kita itu. Dan ngemil itu juga kan sama. Eh, Kadang kita merasa ngemil kan bisa dilihat dari berbagai sisi juga. Ada yang bilang bahwa ngemil adalah kalau kita lagi stres atau kita lagi iseng, kita lagi nggak tahu mau ngapain. Eh, ada beberapa, ini nggak semua ya, ada beberapa yang bilang merokok, ngemil adalah salah satu bentuk mungkin pelarian dari sesuatu yang kita nggak sadar. Nah, itu juga kembali lagi, apakah kita perlu ngemil? Nggak perlu. Kesian nanti kalau saya bilang yang jualan apa gorengan nggak laku gitu ya. Untungnya nggak ada di sini. Tapi intinya sebenarnya adalah itu
kita yang mendrive, pikiran kita yang mendrive. Eh, Jangan salah teman-teman, saya juga teman-teman di sekeliling saya itu juga bukan orang yang fasting. Jadi kalau kita lagi meeting, ada aja makanan, ada aja minuman di meja gitu kan. Tapi kalau kita udah set bahwa kita mau fasting, kita tergiur gak dengan itu? Ya sama kayak teman-teman puasa, kita nggak akan tergiur dengan itu karena mindset kitanya sudah kita bilang bahwa kita mau fasting. Bukan kita reject terus sambil sakit perut gitu, enggak. Itu nggak perlu. Sekali lagi, kalau kita ada kolaborasi antara mind dengan kolaborasi antara rider dengan gajahnya, pasti bisa. Itu sih menjawab Dokter Sugi sama Ibu Astri. Thank you. Ada lagi yang lain? Belum sesium. Belum ya? Oke. Nah, ini yang reading. Kalau ini tuh bukan buku, ini adalah eh, catatan saya untuk masing-masing buku. Jadi mind over matter yang saya jalankan, yang sudah saya sharekan dengan teman-teman di grup sebelumnya, itu punya referensi dari sekitar 400 buku yang udah saya baca. Dan note yang ada di situ adalah note kalau saya baca buku, saya dulu di awal tuh yang sebelah sana ya, tulis pakai tangan. Karena sekarang udah zaman teknologi, saya udah copy paste dan bentuknya itu. Tapi intinya itu adalah semua buku-buku referensi yang saya lakukan dari reading yang saya lakukan di 19 tahun itu. Dan itu dilakukan dengan konsisten. eh, Dilakukan readingnya itu hampir tiap hari, nggak lepas. Dan jadi beban nggak? Sekarang udah nggak jadi beban, karena itu udah jadi kegiatan. Tapi terus ditanya lagi, terus Hengki kalau nggak baca, gelisah nggak? Nggak juga. Saya hari Sabtu Minggu kebanyakan malah nggak baca buku, karena saya lebih banyak keluar dengan anak-anak, dengan istri, dengan keponakan, dan lain sebagainya. Jadi jangan salah ya, sesuatu yang kita lakukan secara rutin itu juga bisa menjadi addiction kalau kita tidak hati-hati. Jadi ini ada mata koinnya jadi dua ya. Di satu sisi dibutuhkan konsistensi, tapi konsistensinya jangan menjadi addiction. Karena kalau udah jadi addiction, kita kalau nggak melakukan itu, kita merasa gelisah. Kayak misalnya orang beli buku. Nah, ini yang paling gampang deh karena kita lagi ngomong beli buku. Orang punya addiction untuk beli buku. Beli terus, tapi baca nggak? Enggak. Tapi merasa perlu beli buku nggak? Perlu. Kalau nggak beli buku gimana? Dia merasa kayaknya something wrong. Nah, kalau udah sampai ke tahap itu, berarti harus hati-hati bahwa itu masuk ke the addiction. Intinya, kalau kita merasa kita dikontrol dengan kegiatan itu, berarti itu udah jadi addict eh, yang menyebabkan diri kita jadi jadi nggak bisa kontrol lagi. Kitalah yang harus mengontrol kegiatan itu. Tadi saya mau ngomong sesuatu tapi keburu lupa, tapi intinya yaitu tadi. Jadi jangan sampai itu jadi addiction. Kalau bacanya bukan buku hard copy tapi baca di Google gimana sih, Syung? Efeknya beda gak? Sama aja, Bu. Jadi kalau Bu Asri lihat yang di sebelah bawah itu, ini adalah buku-buku yang saya baca di sebelah bawah itu adalah buku-buku yang saya baca secara digital e-book. Karena udah sekarang udah pakai itu. Jadi saya bacanya e-book, di-download dan ditulis. Kenapa saya pakai e-book? Bukan karena apa-apa, karena waktu nulis yang di atasnya itu saya capek. Kalau bukunya knowledge-nya banyak, setiap satu lembar saya harus nulis. Setiap satu lembar saya nulis. Dan nulis saya kan jelek sebenarnya. Tulisan tangan saya itu jelek. Jadi kalau nulis udah lama, jelek lagi. Aduh, udah capek banget. Dan kadang-kadang kalau misalnya lagi di tempat umum, kan nggak enak juga. Kita lagi di food court, baca buku tuh sambil nulis gitu. Kan nggak enak. Tapi kalau misalnya pakai e-book, kan keren. Kayak kelihatannya pakai itu gitu. Kayak kayak mahasiswa gitu kan. Tadi Bu Hilang bilang saya juga masih kelihatan muda. Jadi waktu saya baca buku jadi kelihatan kayak anak kuliahan gitu kan. Gaya sedikit kan boleh. Jadi kalau pakai e-book lebih gampang. Copy tinggal tinggal copy kayak gitu. Jadi apapun intinya sebenarnya
membutuhkan konsistensi, tapi jangan jadi edik. Kalau jadi edik, kita eh, bisa ngerusak segalanya lah. Kalau edik, kembali lagi, edik beli buku, nanti bisa merusak kantong kita juga, bisa ngerusak keluarga juga, bisa ngerusak diri kita sendiri. Pokoknya kalau yang berlebihan dan jadi edik, itu jadi nggak benar. Yang penting adalah yang kedua, ini yang saya mau ngomongin, prosesnya. Kalau kita mencintai prosesnya, maka umumnya bukan edik. Tapi kalau kita cuma mencintai akhirnya aja, produk akhirnya aja, umumnya akan jadi edik. Gitu. Ya, jadi kalau ditanya, eh Hengki main over meternya gurunya siapa? Waduh, saya eh, dari Dalai Lama atau dari Deepak Chopra atau Daniel Goleman atau malah eh, siapa Rinpoche yang terakhir dia menggelandang, saya agak lupa lamanya Mingyur, karena mingyur itu. Mingyur, itu juga adalah eh, saya ngakuin mereka guru saya, tapi mereka nggak ngakuin saya murid karena mereka nggak tahu. Tapi saya baca buku-buku mereka dan saya mendapatkan banyak apa? Banyak insight dari mereka semua yang saya tuangkan dalam konsep mind over matter yang saya buat. Itu. Ada tanya lagi? Nggak ya? Oh, ada di chat. Oh, oke. Thank you, Bu Asri. Oke ya, lanjut. Nah, ini masuk ke ininya. Kalau teman-teman tertarik dengan yang saya katakan itu, ini yang penting nih. Ah, saya sempat ngobrol sama Bu Hileng juga. Saya mau ngajak teman-teman kalau memang kemarin-kemarin saya nggak berani tawarkan setelah grup saya berakhir, karena saya merasa eh, saya perlu buat komitmen kalau teman-teman mau. Dan kemarin selama sekian tahun kita ada daily mindfulness, saya nggak berani nawarin karena saya juga nggak berani buat komitmen. Nah, sekarang saya merasa di 2025 beranilah buat komitmen. Kan sharing-sharing juga. Kalau saya salah, kan teman-teman pasti akan memaafkan saya dengan lapang dada. Nah, ini yang saya selalu bilang. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kalau kita mau mencapai sesuatu yang tadi seperti saya baca lah, mind over matter kah, fasting kah, kita butuh komitmen. Dan eh, untuk baca aja sebenarnya jadi tantangan ya kalau saya tidak ngajar dulu ya beberapa tahun yang lalu gini maksud saya. Kalau saya ngajar, terutama anak-anak yang SMA yang dengan international program dan segala macam, critical thinking-nya kan kadang ya banyak sekali critical thinking-nya jalan. Jadi saya ada yang mempush untuk banyak baca, bener kan? Untuk dapat knowledge lagi. Tapi kalau saya nggak ngajar lagi, siapa yang mendorong saya? Nggak ada kan? Nah, itulah gunanya komitmen. Nah, komitmen itu bisa keluar dari diri sendiri, bisa juga didorong oleh orang lain. Nah, untuk yang mind over matter, karena kita sama-sama belajar, saya menciptakan dorongannya, komitmennya. Apa itu? Nih, kalau teman-teman bersedia ngikut, ini bukan Les lagi khusus. promosi, les khusus, nanti kita ngomongin lagi, eh, harus komit. Saya akan menyediakan ada satu buku, ada pengarang tertentu, nanti saya akan berikan. Bapak Ibu bisa saya sharekan secara elektronik buku PDF-nya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, terserah, tapi saya punya yang bahasa Indonesia. Atau bisa juga beli di Gramedia. Bukunya apa? Nanti kalau dengerin komitmennya sampai akhir. Pokoknya intinya saya menyediakan buku dalam 1 minggu Bapak Ibu harus baca. Kenapa? Kalau Bapak Ibu nggak baca, berarti Bapak Ibu nggak komit untuk ikut ini ya, kelas Mind Over Matter yang saya tawarkan ke Bapak Ibu. Jadi harus, kalau kira-kira Bapak Ibu, kayaknya saya mau deh, tapi nggak bisa baca, ya harus baca. Tapi saya nggak punya waktu, ya harus sediain waktu. Tapi saya punya anak, ya saya juga punya anak. Tapi saya punya istri, saya juga punya istri. Ya, intinya adalah segala macam obstacle tuh akan Prioritas. ada, betul. Obstacle tuh ada di mana-mana. Tapi gimana kita mencari
solusinya itu yang terpenting. Jadi requirement pertama mesti baca buku. Bukunya nanti saya kasih. Yang kedua, nah ini nggak boleh, nggak. Eh, karena yang kemarin onsite kita kan nggak jadi ya, karena satu lain hal nggak apa-apa. Eh, jadi saya mengusulkan bahwa kita ada sesi eh, setiap 2 minggu sekali, nanti waktunya kita atur dan dilakukan di jam 7 sampai jam 8. 2 minggu sekali. Kenapa 2 minggu sekali? Saya memberikan waktu untuk teman-teman untuk melakukan praktek yang sudah di-sharekan nanti di dalam sesi khusus Mind Over Matter tanpa gagal. Nggak boleh alasan eh, macet, nggak boleh alasan ada ini, ada itu. Pokoknya harus bisa. Kenapa? Kembali lagi, komitmen. Sesiung, kalau nanti, kalau saya ada meeting gimana? Jangan bilang kalau ada meeting, kan belum ada meeting. Maksudnya meeting di tempat kerja gitu maksudnya. Kita cari waktunya nanti. Yang kita tahu nggak akan mengganggu satu sama lain. Itu. Bisa dibikin ini nggak, misalnya Sabtu pagi gitu, Boleh, jam nanti kita 6 atur. sampai jam 7, Oh mungkin ya, ya, sorry, possible ya. waktunya nanti kita atur. Saya tadi tulis hari dan waktu akan didiskusikan dengan peserta nanti yang mau daftar. 2 minggu 1 kali ya. Ya, 2 minggu satu kali dan ini berlaku selama 6 kali pertemuan. Jadi saya cuma set 6 kali pertemuan, kita sama-sama latihan, lalu ya udah kita sharing, kita latihan, kita sharing dan latihan. Syukur-syukur teman-teman setelah 6 kali pertemuan bawa itu ke dalam daily mindfulness kelas, kita sama-sama juga berbagi dengan teman-teman yang lainnya. Nah, ini yang saya bold dengan biru, harus secara aktif melatih yang diajarkan dan men-sharekan. Jadi jangan sampai kita mengarang-arang cerita, udah latihan nih pengalamannya ini. Enggak. Kita harus latihan. Itu sebabnya saya kasih waktu 2 minggu. Karena di dalam 2 minggu kita latihan teknik yang udah dipelajari. Misalnya hari Sabtu kemarin, latihan terus di 2 minggu itu. Dan harus secara aktif. Karena nggak bisa enggak. Kayak kita daily mindfulness kan kita latihan, bisa enggak, bisa iya, enggak apa-apa. Karena kan memang komitmennya nggak tinggi. Tapi di sini saya minta kalau memang kita siap, ya harus aktif, dilatih, harus dilatih. Kita make time. Yang tadi saya bilang nggak butuh 20 menit, 30 menit, atau 1 jam. Nggak kok. Cukup 7 menit. Sudah cukup. Nah, ini komitmen lagi. Eh, saya minta teman-teman membuat komitmen dalam bentuk uang juga. Ini nanti kita bahas berikutnya lagi untuk nomor dan lain sebagainya. Saya nggak mention dulu, tapi intinya ada juga komitmen ini. Ingat, semuanya bentuknya hanya komitmen. Kalau misalnya teman-teman aktif, teman-teman mau, harus ikut, harus ngikutin gitu. Nah, yang terakhir, nah kalau memang mau, kita nggak usah ngomong di grup. Karena kalau kita ngomong di grup, nanti teman-teman yang lain, yang itu ikut, yang ini itu. Nah, nggak usah. WA aja secara pribadi ke saya atau ke Ibu Weleng, paling lambat tanggal 9 Februari. Sekedar WA aja. Uh, Sesiung Hengki, saya ikut ya. Nama saya ini. Atau Bu Hileng, saya ikut ya. Saya ini. Udah. uh, Intinya komitmen ya, Intinya komitmen. untuk mencapai tadi ya, yang Sesung Hengki present ya, Iya, saya yakin, menjadi diri yang lebih baik. iya. Dan saya yakin eh, setelah nanti 6 kali pertemuan, masing-masing dari kita pasti punya sesuatu yang yang bisa di-sharekan gitu, yang didapat dari manfaat ini. Karena sekali lagi kita pasti dengan berlatih ini pasti banyak yang kita dapatkan gitu. Sebentar, saya. Thank you banyak Sesung Hengki. Iya, teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan. Saya sambil, sampai lupa colokannya. Ada yang mau tanya nih mengenai
ajakannya, kesediaannya Sesyong Hengki untuk mengajarkan kita Mind Over Matters. Mau nanya dong Bu, itu berapa lama ini ya sesinya? Eh, cuma Seminggu 1 jam ya. aja, Pak. Satu kali dalam 2 minggu, Pak. Sebentar Oh, saya. nggak, maksudnya kayak kayak kuliah gitu, berapa berapa apa? Cuman sekali aja cukup atau mesti beberapa kali gitu Pak Enggi? Apa 6 kali pertemuan, Pak. sekali? 6 kali pertemuan, Pak Wid. Oh, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, 6 kali pertemuan. Jadi berapa tuh? Eh, 1,5 bulan. 1,5 bulan lah. Iya. Tapi tiap hari kita mesti komit untuk praktekin, baca buku, Hmm. terus 2 minggu sekali online ya. Ya, bacanya sih di minggu pertama aja, Bu, Pak Wid. Jadi Oh, eh, bacanya di minggu di pertama. minggu pertama aja. Itu untuk membuka kita wawasan juga. Hmm. Sebenarnya mind tuh seperti apa yang bisa dilakukan oleh mind, gitu sih. Hmm. Iya, menarik sih. Kalau bisa bareng-bareng gitu ya. Iya, Ya. betul, Pak. Mungkin ini lebih Kalau terarah, lebih fokus ya. karena kalau latihan sendiri kayaknya gimana gitu. Hmm. Iya, Naik turun ininya semangatnya. iya, betul. Hmm. Saya usul kalau bisa Sabtu pagi ya, kalau kita Boleh ketemunya tuh misalnya jam 6 sampai jam 7, jadi masih fresh, belum ada gangguan ini keterlibatan tuh. dalam Iya, hal lain-lain ya. betul. Karena kan sifatnya online juga, jadi dimanapun kita, mungkin bangun tidur cuma cuci muka, sikat gigi, udah duduk depan Hmm. komputer. Hmm. Teman-teman Itu lain ada lagi yang mau tanya? belum kayaknya. Oke, silakan teman-teman di-digest dulu informasinya. Kalau saya usul, kalau memang niat, sudah komit, ini juga salah satu bentuk komitmen, WA aja ke saya atau Ibu Weleng langsung. Jangan nunggu sampai tanggal 9-nya. Iya, Eh, berarti memang udah mau komit dan mau jalanin. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan bisa diterima dan kita nanti ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Itu aja, Bu Heleng, teman-teman. ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Sesong Hengki. Teman-teman masih ada yang mau tanya atau mau sharing? Adik mau tanya, Adik? Ya, boleh. Belum ya? Saya agak telat. Tapi mau tanya sedikit. Kan tadi ya, saya sektornya yang baik. Ini ada. Suaranya kurang jelas, sih. Kurang jelas, Pak Adi. Halo? Ya, Ya, kayak yang puasa itu kan, yang paling aku itu kan, apa, mengurangi berat badan gitu kan ya. Mm-mm. Akhirnya efeknya Nah, ke situ. Sudah, lanjut Pak Adi. oh, kalau saya kebalikannya nih, paling susah untuk menaikkan berat badan. Gimana nih? Eh, saya Karena, nggak tahu jawabannya, Pak Adi, tapi saya yakin yang tadi saya katakan, kadang-kadang kita nggak tahu solusinya gimana, tapi eh, dengan kita kasih tahu ke gajah kita, pasti akan ada solusinya. Jadi jangan berharap solusinya terus jadi badannya gemuk atau badannya kurus. Bisa jadi nanti solusinya adalah kita diarahkan ke salah satu dokter yang dokter itu tahu solusi untuk minum vitamin atau makan sesuatu. Ngerti ya Pak Adi? Jadi jangan berharap solusinya tuh kayak kita magic. Ini bagus pertanyaan Pak Adi. Jadi jangan berharap bahwa waktu kita meditasi dengan mind over matter, dadak-dadak kita dalam waktu 6 bulan keinginan kita tercapai. Misalnya tubuh kita jadi kurus, jadi langsung kurus gitu. Tubuh kita gemuk, jadi gemuk jadi kurus, kurus jadi gemuk. Enggak. Bisa jadi solusinya adalah yaitu tadi, kita dipertemukan dengan siapa yang punya jalan keluar.
atau kita dipertemukan dengan satu menu yang kita dadak-dadak nggak tahu dari mana ada di depan kita. Itu, Pak Adi. Jadi, eh, bersiap untuk open terhadap apapun solusinya. Nanti waktu itu udah terjadi, kita baru sadar, ternyata ini solusinya ya. Ini jawaban atas apa yang saya minta gitu. Itu, Pak Adi. Thank you. Itu juga eh, pertanyaan penting juga. Thank you udah diingatkan. Ada lagi? Silakan. Ada lagi yang mau tanya, Bu Ria? Belum, Bu. Hmm. Itu sorry maaf. Yang rencana pertemuan itu dari pagi sampai jam berapa ya? Maaf Enggak, tadi. 1 jam. Oh, 1 jam. Di jam? Yang tadi, kalau misalnya nanti saya udah dapat datanya, yang tadi Bu Wileng usulin di hari Sabtu, misalnya jam 6 sampai jam 7. Ini nggak mesti sih, Bu. Jadi nanti 6 kalau, pagi. iya, misalnya, Oh, oke. nanti kalau misalnya nanti sudah terdaftar, misalnya di data saya ada 3 orang, di Bu Wileng ada 3 orang. Nanti biasanya saya akan create satu grup WA. Kita di situ sebelum kita mulai, kita koordinasi Masih, deh. ya. Kita Oke. mau jam berapa gitu. Itu Terus aja sih. pertemuannya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, betul. Oke. Selama 6 kali 6 kali, pertemuan. betul. Selama 6 kali Jadi pertemuan. sesi ini kira-kira 6 kali 1,5 bulan. 2 minggu, berarti 1,5 bulan. Iya, Hmm. iya. Ya, 1,5 boleh. bulan. Yang Saya jadi daftar. komitmen adalah minggu pertama harus baca buku. Mm-mm. Terus Ya. yang kedua eh, Saya harus share ada lagi. berlatih setiap hari. Mm-mm. Itu ya, Syung ya. Mm-mm. 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 Berlatih setiap hari. Nah, terus yang ketiga nanti setiap yang 2 minggu 1 kali pertemuan kita harus ikut, nggak boleh Mm-mm. absen. Mm-mm. Ya. Nah, ini juga untuk make sure bahwa kita bisa maksimal ya Mm-mm. Mm-mm. dalam kelas khusus ini gitu loh. Iya. Ya, boleh. Terima kasih penjelasan dan informasinya Bu Wileng. Ya, Sorry ini lagi meeting PAT dari yayasan. Jadi terbagi 2, ada Iya, 2 iya. Zoom. Pokoknya nanti tinggal lihat di rekamannya Bu Hileng lah di ya, YouTube kan pas di-upload juga. ya. Oke. Dokter Sugi ada mau tanya? Belum, Bu Hileng. Belum ya. Suci Inge, Bu Shirley. Untuk nanti yang pembagian angpau naik ke ini yang slide kedua, ini yang Halo? Halo. Iya, ya. Oh, kirain putus. Oh, masih mau tanya Bu Ria? Cukup Bu Wileng. Oh, Terima oke. kasih. Ya udah, teman-teman, kalau memang sudah Sesiung Hengki ada yang mau ditambahkan? Bukunya Eh, kan itu elektronik gitu tadi kan ya? Bisa, Bisa elektronik elektronik, bisa, bisa boleh Gramedia. beli juga boleh di Gramedia. Kalau nggak Oh, mau, di mm-mm. Gramedia ada. Ada. Nanti saya tunjukin. Pokoknya nanti kalau udah terdaftar, kita udah dapat orangnya, nanti Hmm. kita di situ saya berikan informasinya semua. Oh, Bukunya kalau mau pakai yang saya punya boleh, atau mau beli di Gramedia boleh, atau mau oh, cari yang lain boleh juga. Pokoknya saya akan kasih judul bukunya sama buku elektroniknya. oke. Digital lah ya. Mm-mm. Pakai iPad bisa kan ya? Betul. Bisa Iya. baca di mana aja. Oke. Kanan, Hengki Kanan, Sesiung, kanan. Bu Wileng Secing, Sama-sama. Emma Sesiung. Oke. Sesiung Hengki ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup itu aja, Bu. Pokoknya setelah ini kalau teman-teman berminat langsung aja WA biar Oke. beres. Thank you. Sip. Ya, terima kasih semuanya. Ya, Eh, terima kasih. Sekira hari ini ada satu challenge baru ya buat kita memasuki pelatihan yang sungguh-sungguh, yang serius ya sesudah kita selama beberapa tahun melihat secara kulit-kulitnya, luar-luarnya ya kali ini kita diajak ke Hengki untuk sungguh-sungguh berlatih. Nah, Iya. semoga
teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik ya. Baik, Oke, heeh. Oke, ya. selamat malam teman-teman. Selamat malam Sung Hengki. Terima kasih Sung Hema juga dan Terima teman-teman kasih semua sudah semuanya. hadir. Oke, Dan semuanya. terima kasih. Selamat Sampai malam jumpa semuanya. Sampai minggu jumpa. depan. Oke, bye-bye. Makasih.